Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam kelas bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga ya. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai apa itu teks laporan, ciri-ciri dan segala macam ya. Nah, kemarin itu kita sampai membaca teks makhluk hidup, makhluk di bumi ini. Nah, waktu itu kan udah pada baca kita Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk teman-teman semua, pada pekan lalu itu kita membahas sampai pada makhluk di bumi ini. Nah, beberapa teman-temannya udah ada kesempatan ya untuk membaca bacaan ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana mengidentifikasi teks ini menjadi di sini nih kan kita sudah membahas ciri-ciri teks gitu ya. Teks laporan itu seperti apa kan? Ada yang masih ingat teks laporan itu ciri-cirinya terdiri dari apa? Suruh push up katanya Mbak Nas. Oke. Nah, struktur teks laporan itu terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi pada awal paragraf dan paragraf yang berisi aspek-aspek yang dilaporkan. Kali ini kita coba nih menganalisis yang mana sih bagian pernyataan umum dan yang mana paragraf yang berisi aspek yang dilaporkan. Oke. Mau baca ulang teksnya lagi atau kita langsung menelaah nih? Ada yang masih suruh bikinin kopi. Iya bener nih, saya ngantuk. Oh langsung aja ya, nggak usah diulang lagi bacanya. Oke, semua pada bisa lihat teks yang di layarnya masing-masing. Bisa ya. Nah ini dilihat dari judulnya, kita lihat nih makhluk hidup di bumi ini. Berarti dari judul kita bisa mengidentifikasi bahwa bisa jadi kemungkinan besar dalam teks ini akan membahas tentang makhluk-makhluk yang ada di bumi gitu. Pertama kita identifikasi di paragraf pertama. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Dengan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Selamat malam Mbak Maya, monggo. Oh, suaranya mantul. Halo, halo. Sekarang gimana? Udah jelas nggak?
Halo. Oke. Yang nggak jelas mungkin ini ya, jaringan kali. Soalnya jaringan saya juga lagi merah di sini. Jadi kalau misalnya mungkin rada kurang jelas karena jaringan. Oke. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Saya ulangi lagi ya, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Dengan pengelompokan ini, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Nah, kita bisa lihat nih, di paragraf pertama sudah berbicara pengelompokan benda. Ya. Nah, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Jadi, kemungkinan besar paragraf selanjutnya akan menjelaskan apa saja persamaan dan perbedaannya. Terus, bagaimana cara pengelompokan benda-benda yang ada di dunia. Seperti itu, ya. Nah, ditinjau dari segi struktur teks laporan, pertama itu adalah pernyataan umum atau klasifikasi pada awal paragraf. Apakah di dalam teks ini menurut kalian sudah menjelaskan paragraf ini mengandung pernyataan umum dan mengklasifikasikan sesuatu gitu. Kenapa ini semua pada ribut? Oh, suaranya kurang jelas ya. Oke, rata-rata pelawak ini. Anak kelas ini nih suka pada bercanda. Ya, ada yang model Segi nggak Mbak? Atau Demi Moore? Oke, tapi jelas ya suara saya ya. Halo, halo. Suaranya double. Oh iya, mungkin dengan saya juga ya. Yang nggak jelas coba mungkin login ulang. Yang kurang jelas jaringannya, mungkin bisa login ulang. Kali aja bisa membantu. Halo. Udah keluar masuk. Iya ya, dari tadi Mbak Bintang udah duluan sebenarnya. Merah nggak sinyalnya Mbak Bintang? Yang lain jelas. Oke. Sekarang hijau. Terus suara saya gimana sekarang? Oke, alhamdulillah. Berarti kita bisa lanjut ya. Nggak ada yang modelnya bergelombang dan segi lagi ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah pada jelas dan nggak ada yang bergelombang itu tadi ya. Nggak perlu dibawa ke salon lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau nanya nih, apakah yang kalimat yang terdapat dalam paragraf pertama ini
sudah menjelaskan ciri-ciri atau struktur teks laporan tersebut. Seperti yang kita lihat pada sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, yaitu struktur teks laporan adalah pernyataan umum atau klasifikasi pada awal paragraf. Jadi ciri-cirinya itu di awal paragraf terdapat pernyataan umum yang cenderung seperti menjelaskan awal mula teks itu mau menceritakan apa sih, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kalimatnya, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Nah, saya rasa ini sudah menjelaskan ini adalah salah satu ciri dari teks laporan ya, atau merupakan syarat dari teks laporan, karena kalimat tersebut sudah menjelaskan tentang pengelompokan atau pernyataan umum dari satu kesatuan teks ini. Oke. Nah, selanjutnya kita move lagi berarti di paragraf kedua. Sudah setuju semua. Apa yang mau dikelompokkan? Nah, di ciri yang kedua adalah paragraf berisi aspek-aspek yang dilaporkan. Nah, kita di sini identifikasi apa saja sih yang dilaporkan atau aspek-aspek yang dijelaskan dalam paragraf selanjutnya. Di paragraf kedua kita lihat semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, di kalimat pertama sudah menjelaskan ya. Kalimat pertama sudah menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu pertama yang di sini benda yang dikelompokkan itu terdiri dari, pertama ada dua kelompok yang terdiri dari benda hidup dan benda mati. Ini adalah pengelompokan pertama. Nah, kalimat selanjutnya adalah berisi penjelasan mengenai apa itu benda hidup dan apa itu benda mati. Ciri-cirinya benda hidup seperti apa, dan sebagainya. Kemudian, paragraf selanjutnya menjelaskan tentang benda hidup secara khusus. Benda hidup itu ternyata bisa dikelompokkan lagi menjadi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian supporting paragrafnya ataupun kalimat penjelasnya dari pengelompokan benda hidup adalah pengelompokan itu dilakukan karena keduanya berbeda dalam beberapa hal. Jadinya itu pengelompokannya didasarkan pada perbedaan masing-masing jenis benda hidup itu. Seperti tumbuhan itu tidak dapat bergerak, sedangkan hewan bisa bergerak. Tumbuhan tidak memiliki ciri-ciri yang biasanya dimiliki oleh si hewan itu. Seperti itu. Polanya berarti dari mengelompokkan dan maksud saya mengelompokkan dengan perbedaan ciri-ciri dari benda yang ingin dikelompokkan. Kemudian kita lihat lagi di paragraf terakhir. Oke. Selanjutnya, binatang dapat dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata.
Nah, di sini kita lihat pengelompokannya dari yang paling umum. Pertama itu membedakan benda hidup dan benda mati. Kemudian sampai mengerucut ke lebih spesifik, yaitu dia membahas tentang binatang pada khususnya. Nah, ternyata binatang ada jenisnya lagi, vertebrata dan invertebrata. Kita lihat nih bagaimana cara si penulis ini mengelompokkan atau polanya dalam membuat para teks laporan tersebut. Kita uraikan. Ya, ini ya, dalam membedah struktur teks laporan, kita awalnya itu menilai apakah teks laporan tersebut terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi yang diikuti dengan anggota atau aspek-aspek yang dilaporkan. Seperti tadi ya sudah kita bahas, iya benar sekali. Pertama itu dia di dalam teks tersebut, di dalam teks makhluk hidup itu dibahas, disebutlah pernyataan umumnya, yaitu benda yang ada di bumi. Kemudian dilaporkanlah pengelompokannya. Pertama itu ada benda hidup dan benda mati. Pengelompokan terhadap jenis benda. Kemudian dari benda hidup lagi ditarik lagi pengelompokannya. Oh, ternyata benda hidup itu ada lagi jenisnya, benda hidup tumbuhan dan hewan. Kemudian lebih spesifik lagi ditarik pengelompokan, yaitu hewan itu terdiri dari invertebrata dan vertebrata. Berarti tahap pernyataan umum dan klasifikasinya sudah dilalui, pun begitu dengan anggota yang dan aspek-aspek yang dilaporkan. Jadi ini sesuai dengan syarat teks laporan. Oke, ya benar ya Mbak Janasnya bertanya, manusia termasuk benda hidup bukan? Iya termasuk Mbak. Masuk dalam makhluk hidup, tetapi kebetulan di dalam teks ini dia tidak si penulis tidak membahas tentang makhluk hidup, yaitu manusianya. Dia hanya membandingkan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada petunjuk nih. Ketika sudah kita tahu nih identifikasi, oh ini adalah pernyataan umumnya. Ini adalah aspek-aspek yang dilaporkan. Kemudian di dalam modulnya disebutkan bahwa bagilah, buat pembagian sampai sekecil-kecilnya. Jadi membahas tingkatan-tingkatan dari umum sampai khusus gitu. Kita lihat di sini. Oke. Ini tadi ya yang sudah kita bahas, pernyataan umumnya itu benda dan segala macam. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian tadi ada permintaan bahwa
cobalah mengkelompokkan benda atau aspek-aspek yang dilaporkan itu sekecil-kecilnya. Nah, di sini ada hierarkinya nih. Benda yang tadi sesuai dengan teks yang ada yang sudah kita bacakan ya tentang makhluk hidup itu ternyata terdiri dari benda. Bendanya itu terdiri atas benda hidup dan benda mati. Kemudian benda mati itu di ini lagi ya dibagi lagi menjadi tumbuhan dan binatang. Kemudian binatang itu ada kelas-kelasnya. Ada invertebrata dan di sini kita sesuai dengan teksnya apa tadi? Siapa yang ingat? Ayo. Invertebrata dan vertebrata. Ada yang invertebrata itu adalah ada yang nyimak tulisan ininya. Jadi invertebrata itu berarti tidak, dari kata vertebrata adalah tulang belakang. Jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Iya benar kata Mbak Wina. Terus nah, pengelompokan yang tadi ya sesuai dengan teksnya. Binatang itu dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Kemudian vertebrata itu terdiri dari apa lagi nih? Mamalia. Ini bahasa biologi banget ya maksudnya. Mamalia, terus yang ininya ada ikan. Kemudian bisa kita tulis di sini apa kira-kira yang bertulang belakang? Manusia, iya benar, bisa manusia, tapi karena kita bahasnya binatang kan kita nggak sama binatang lah ya, jadi nggak masuk ya. Kuda, kambing. Nah, kuda kambing itu dia masuk ke, ada yang masih ingat nggak pelajaran biologinya? Kambing itu sambing, kuda, kambing. Kambing, kuda masuk dalam kategori mamalia. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, mamalia itu apa sih? Hewan yang menyusui, berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam. Kuda. Iya, jadi berarti ayam nggak termasuk di dalam kelompok ini. Ada bagiannya ayam. Kita tulis jadi Aves. Aves itu hewan yang, aduh, lupa lagi ya, hewan yang bersayap. Nah, biasanya contohnya itu ya apa ya? Bebek, ayam.
Contoh vertebrata yaitu tadi mamalia, apes, reptil, reptil itu ini apes, kemudian apes itu nama ininya ilmiahnya kelompok yang burung, ayam yang bersayap, bebek dan segala macam. Pisces itu golongannya ikan. Sini bisa masuk ikan. Terus yang di sini adalah reptil. Jadi komodo, buaya, biawak masuk ke dalam golongan itu. Oke? Kemudian kita lihat lagi. Oh, di kategori invertebrata itu ada ubur-ubur. Invertebrata berarti hewan yang tidak bertulang belakang ya. Nggak ada tulang belakangnya. Jadi seperti ubur-ubur, kupu-kupu, apalagi kira-kira yang tahu. Selamat malam Mbak Yuni, monggo. Apa lagi kira-kira yang hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Cacing, benar. Kecoa, ya. Belalang. Jadi berarti intinya yang hewan yang agak gimana ya? Istilahnya lunak lah ininya. Jadi digolongkan ke dalam invertebrata. Kemudian, nah kita tadi sudah membahas benda hidup, kemudian benda mati. Benda mati ya, berarti yang di luar dari benda hidup ya, hidup. Jadi nggak ada klasifikasi sampai diurai-uraikan kayak benda hidup ini tadi. Seperti inilah contohnya kaca, air. Aves itu sejenis burung, jadi kelasnya burung, ayam, bebek, angsa, semua masuk di golongan itu gitu. Reptil itu masuk seperti buaya, seperti apa lagi ya, iguana, komodo masuk dalam kategori itu. Kemudian yang merayap, iya bisa. Cicak bisa masuk reptil. Yang hidup di dua tempat itu
adalah namanya itu amfibi, jadi hewan yang hidup di dua tempat. Nah, contohnya ya katak, benar sekali katak. Oke ya. Kadal masuk dalam kategori reptil. Kadal emang hidup dua air ya, dua tempat ya. Kalau dia hidup di dua tempat, berarti dia masuk ke dalam kategori amfibi. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian setelah itu kan kita sudah tahu pengelompokannya. Nah, kita melangkah ke selanjutnya. Nah, pengelompokan itu tadi sebenarnya ini nih dikenal dalam istilah biologi adalah hierarki kehidupan, di mana terdiri dari di sini ya, terdiri dari pertama itu kelas familia, ini ngebahas biologi banget ya, kita nggak usah lah ngebahas detailnya apa itu biologi banget gitu, jadi disesuaikan sama konteks ininya aja gitu ya, konteks teksnya, karena teksnya membahas tentang benda makhluk hidup, jadi kita membahasnya ya seperti itu gitu ya. Nah di kategori untuk istilahnya kan untuk mengkelompokkan itu, kalau misalnya kita ordo, genus, dan teman-temannya itu adalah hierarki atau kelas-kelas yang dipakai dalam pengelompokan. Biasanya sih pengelompokan kelompok-kelompok hewan atau tumbuhan ya. Biasanya kita lihat di ini ya, di pelajaran biologi itu. Nah, ini adalah tingkatan nih. Keluarga itu atau biasanya disebut familia itu lebih tinggi tingkatannya dibanding ordo lebih tinggi tingkatannya dibanding genus, dan yang paling terakhir itu adalah spesies, sudah tidak ada lagi di bawahnya gitu. Jadi itu adalah pengelompokan berdasarkan hierarki benda hidup. Istilah-istilah ini akan kita biasa temukan itu di dalam istilah biologi, dalam mengelompokkan hewan, jenis hewan atau jenis tumbuhan. Ini masih sederhana, soalnya dia masih membahas atau mengambil setengah dari hierarki benda hidup.
mulai dari keluarga, ordo, genus, dan spesies. Biasanya itu dimulai dari kingdom, divisi atau filum, terus subfilum, kelas, baru kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nggak usah lah dipikirin, oh ini ordo, genus, dan itu apa gitu. Itu intinya tingkatan dari yang terbesar sampai yang terkecil, seperti itu. Nah, di dalam pengelompokan itu kan biasanya kita menggolongkannya, entah itu dari sisi kelasnya, jenisnya, perbedaan atau persamaannya, seperti itu kan. Di sini kita bisa lihat nih kata-kata yang untuk bisa digunakan dalam pembuatan teks laporan, khususnya dalam teks laporan yang menggambarkan tentang pengelompokan suatu kasus atau suatu tema yang ingin diangkat, seperti yang saat ini itu tentang makhluk hidup. Nah, di sini banyak nih kata-kata sinonim atau persamaan kata yang bisa digunakan di dalam membuat teksnya itu, sehingga nanti ketika misalnya kita ingin membuat teks tersebut modelnya hampir sama tentang persamaan atau perbedaan, maka ini adalah bisa digunakan sebagai variasi dalam penulisan. Jadi penulisannya tidak monoton ya. Kata mengelompokkan itu banyak ternyata persamaan katanya yang kita bisa nanti kolokasikan atau sebagai pengganti dari kata mengelompokkan atau membagi. Di sini ada contoh-contohnya nih. Pertama, mengklasifikasikan. Bisa juga mengklasifikasikan sama artinya dengan mengelompokkan. Memisahkan bisa berarti memisahkan kan berarti memilah-milah gitu ya. Ya, seperti kata memilah ini. Jadi kata-kata ini itu sebenarnya sama maknanya dan bisa digunakan dalam teks ketika misalnya tujuannya untuk menceritakan tentang pengelompokan atau pembagian. Memisahkan, memilah, menggolongkan, meliputi, mencakup, menjeniskan. Tapi menjeniskan rada ini ya, rada agak awam digunakan, sangat jarang ada gitu. Dan menyebutkan. Oh iya, monggo Mbak Maya ya, mau cabut duluan. Oke, nggak apa-apa. Iya Mbak Mia ya, monggo. Nah, biasanya juga ketika misalnya kita membahas tentang persamaan, biasanya juga kita membahas tentang perbedaan adalah cerita atau tema yang akan kita angkat. Nah, di sini ada lagi nih untuk ini menstimulasi kita untuk nantinya kalau misalnya kita ingin menulis sesuatu tulisan, kita akan terbiasa untuk menuliskan dengan misalnya kalau misalnya kata mengelompokkan, tidak hanya mengelompokkan aja sampai terakhir kita mendengar kata mengelompokkan itu, tapi bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kemudian misalnya untuk menceritakan tentang perbedaan, nah dibantulah kita di sini kita tujuannya mencari antonim atau lawan kata, sehingga nanti ketika misalnya kita menjelaskan tentang perbedaan sesuatu tentang tema tertentu itu ya, kata-katanya sudah muncul sendiri gitu, udah ada di dalam memori masing-masing. Coba kita ya, persamaan lawan katanya
perbedaan, jelas ya, persamaan dan perbedaan. Terus bergerak, lawan katanya apa? Ya benar, perbedaan. Bergerak lawan katanya apa? Bisa diam ya, diam. Terus statis. Kalau keras, keras di sini lawan katanya apa ya? Lembut ya, lembek bisa ya. Kalau dari konteks misalnya tekstur atau apa, bisa aja gitu ya, lembek. Kemudian tumbuh lawan katanya kira-kira apa ya? Tidak berkembang ya. Tumbuh, tumbuh mati. Mati hidup lebih cocoknya, kalau hidup dan mati. Tapi kalau tumbuh berarti statis, mungkin tetap gitu, nggak naik-naik. Oke, kemudian statis itu tetap, jadi nggak konstan gitu, tetap aja di situ tuh, nggak naik ke atas, nggak naik ke bawah, tetap aja ini, seperti itu. Terus belakang lawan katanya depan, jelas ya. Kelompok lawan katanya apa nih kalau kelompok nih? Berorang, sendiri, benar. Atau individu, sama ya, berarti persamaan dari lawan kata kelompok berarti perorangan, individu, sendiri gitu ya. Terus sebagian, lawan katanya apa kira-kira? Sebagian itu apa kira-kira ini lawannya? Oh, seluruh, ya benar Mbak Fitra. Sebagian berarti seluruh. Panjang lawan katanya pendek ya. Berubah ini kira-kira lawan katanya apa ya? Pasif, bisa sih, tetap atau iya bener, tetap atau pasif, pasif ya. Nah, setelah itu kan kita sudah mencari persamaan, terus kemudian mencari perbedaan. Nah, langkah-langkah ini bisa kita gunakan nanti ketika ingin menulis suatu tema yang membawa atau isinya bercerita tentang perbedaan atau pengelompokan gitu ya. Di sini tuh membahas juga tentang kata-kata yang dipakai. Nah, jenis kata itu terdiri dari nomina dan verba. Nomina itu adalah kelompok kata benda,
dan verba itu adalah bentuk atau kelompok kata kerja. Kita bisa lihat di sini. Nah, kata dasar ini adalah bagi. Kemudian untuk dijadikan kata kelompok menjadi membagi, dijadikan kata nomina atau kata benda jadi bagian. Tujuan dari pengelompokan kata ini, jadi ketika kalian menulis nanti tahu gitu bedanya membagi atau bagian atau membagikan atau pembagian itu apa gitu ya. Ada posisinya sebagai kata kerja, ada posisinya sebagai kata benda atau nomina. Sehingga nanti kalau misalnya buat kalimat awalnya apa ya istilahnya, kalau misalnya ingin membuat kalimat ya polanya kan udah tahu, ada subjek, ada predikat atau objek atau kata kerja. Predikat itu sama dengan kata kerja atau verba, dan objek adalah kata keterangan, entah itu keterangan benda, keterangan waktu, dan segala macam, keterangan tempat. Nah, bisa tahu nih membedakan, dan kalimatnya nanti polanya udah benar gitu. Jadi kata dasar bagi itu verbanya membagi, membagikan, berbagi, membagi-bagikan, terbagi, dibagi, dan dibagikan. Bisa dilihat ya, nominanya juga itu adalah bagian dan pembagian. Terus golong, menggolongkan, tergolong, digolongkan. Terus nominanya adalah penggolong dan penggolongan. Pilah, dari kata pilah, memilah. Apalagi kira-kira verbnya atau kata kerjanya. Dari kata pilah. Kalau memilih berarti dari kata pilih gitu ya. Pilah itu memilah-milah bisa, memilahi. Termilah enggak. Kalau mau termilah itu adalah terpilah kalau misalnya ini. Atau dipilah. Dipilah itu berarti bentuk kata pasif, kata kerja pasifnya. Pilihan berasal dari kata pilih. Pilih, memilih, pilihan. Pilahan bisa, benar. Kemudian kelompok kira-kira apa? Kelompok berarti mengelompokkan, dikelompokkan. Kemudian nominanya adalah apa kira-kira? Pengelompokan ya, pengelompokan. Kelompok pun juga bisa dari kata berkelompok ya, nggak hanya mengelompokkan, dikelompokkan. Iya benar Mbak Cenas, berkelompok, benar sekali. Kemudian jenis, kira-kira verbnya jenis apa ya? Jenis kira-kira apa? Berjenis ya. Menjeniskan. Kalau menjeniskan kurang tahu ya, tapi agak rancu kedengarannya menjeniskan. Coba kita cek.
Berarti menjeniskan, iya benar, tidak ada di dalam. Tidak ada dalam kata itu, nggak ada. Yang adanya berjenis atau menjenis. Jadi memilih atau mengelompokkan, maksudnya begitu, menjenis atau berjenis dan berjenis-jenis. Jadi menjeniskan itu tidak ada. Kemudian bentuk nomina dari kata jenis berjenis adalah kata dari bentuk verba dari kata jenis. Sejenis, ya benar sekali, sejenis adalah bentuk nomina dari kata jenis. Berjenis, sejenis dan penjenisan. Itu adalah bentuk nomina. Kemudian kata besar, membesarkan, bisa, membesar. Apalagi kira-kira? Membesar, membesarkan, terbesar. Oh, bukan. Terbesar itu tidak termasuk dalam kalimat ini, kalimat kata kerja. Sorry, bukan kalimat, kata kerja. Memperbesar, diperbesar, bisa. Dibesarkan, iya bisa. Kemudian bentuk nominalnya kira-kira pembesar, pembesaran, pembesaran, iya benar sekali. Kemudian kecil, lawan kata dari kata besar, kecil, kecil, memperkecil, mengecil, bukan mengkecil ya, mengecil, apalagi, diperkecil, mengecilkan, ada ya, dikecilkan, benar, mengecilkan, dikecilkan. Kemudian bentuk nominanya terkecil. Terkecil itu tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja, soalnya kata ter ditambah dengan sifat, itu sifat kan kecil gitu kan, menjadi menjelaskan tentang keadaan si itu terkecil, berarti yang paling kecil gitu. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai kata kerja. Perkecilan, perkecilan,
agak awam ya, tapi kayaknya nggak ada, bukan, tidak ada kata perkecilan di sini. Jadi itu tidak awam digunakan, tidak sebagai kata kerja maupun kata nomina atau kata benda. Oke. Kekecilan bisa masuk dalam nomina. Oke, selanjutnya kita lihat tumbuh. Tumbuh kira-kira banyak ini. Kalau kata tumbuh ya. Menumbuhkan, benar. Bertumbuh, benar sekali. Menumbuh. Menumbuhkan, sudah ya. Pertumbuhan bisa masuk dalam kategori nomina, benar. Tumbuhan, tumbuhan kan noun ya. Noun atau nomina. Tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan masuk dalam kategori nomina. Ditumbuhkan, agak rancu mbak kalau ditumbuhkan, soalnya jarang kata itu gitu, jadi bisa digolongkan sebagai kata kerja maupun kata benda. Oke, kita move ke sama. Sama kira-kira bentuk kata kerjanya apa? Bersama, bersama-sama, bersamaan. Menyamai, mempersamakan. Mempersamakan lebih tepatnya itu di persamaan masuk dari kata nomina. Mempersamakan agak kurang tepat. Menyamakan bisa, bersamaan bisa, disamakan iya, disamakan ya mungkin, tapi kurang, agak jarang digunakan disamakan. Kemudian berbeda. Dibedakan bisa berbeda. Berbeda sebenarnya itu udah kata ini loh sebenarnya. Udah kalimat. Maksud saya udah kata, bisa digolongkan sebagai verba. Berbeda. Dibedakan, membedakan. Itu ya.
Iya benar, dasarnya beda. Terus berbeda, dibedakan, membedakan, benar. Perbedaan masuk dalam kategori nomina, pembeda masuk juga dalam kategori nomina, pembedaan pun, perbedaan masuk dalam kategori nomina, membeda-bedakan masuk dalam kategori verba. Kemudian umum ada, bisa nggak dikategorikan sebagai mengumumkan, benar ya, diumumkan, benar sekali. Bentuk ininya, bentuk nominanya berarti pengumuman. Umumnya bisa digunakan, cuman tidak bisa kita kategorikan sebagai kata verba atau kata nomina. Umumnya lebih ke kata yang digolongkan sebagai konjungsi. Umumnya kalau misalnya kita mau menjelaskan pada umumnya seperti itu kan di awal kalimat biasanya mengumumkan. Oke. Berarti sudah bisa ini ya, sudah bisa membedakan yang mana kata kerja dan mana kata nomina. Nah, tadi kan ada yang kita bisa lihat dari polanya ya. Nah, ada tadi yang mention atau menyebutkan kalau apa ya, seperti contohnya misal tadi terbesar atau terkecil, bisa nggak digolongkan sebagai verba, sedangkan yang di awal itu kita lihat di sini ada terbagi, berarti kita bisa dong bikin kata kerja itu ya awalan ter juga seperti terkecil dan terbesar. Tapi nyatanya kembali kalau kita lihat dari segi konteks atau dari segi arti si katanya itu, ketika dia ditambahkan dengan imbuhan, ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja ataupun kata nomina. Nah, ciri-ciri umum sebenarnya ya, setelah kita menyebutkan tadi kata kerja yang mana dan kata nomina yang mana, kita bisa lihat nih, ketika kita lihat kata kerja, ciri-ciri umumnya kata kerja itu berawalan berimbuhan mekan, atau ber, ter, di gitu. Jadi kalimat kata dasar ketika dibubuhi atau ditambahi dengan imbuhan awalan pada kata dasarnya, awalan awalan ber, awalan ter, dan awalan di, bisa mengubah posisi tersebut dari kata dasar menjadi kata kerja, gitu ya. Tapi tidak semua kata kerja itu diawali dengan imbuhan ter atau di, karena ada tadi yang tidak bisa dikategorikan sebagai kata kerja, seperti itu. Biasanya ya, kalau misalnya kata dasarnya sifatnya mengandung ini kayaknya kata sifat nih, lebih ke sifat kecil kan, itu iya kata dasar, tapi kecil itu sifatnya ya kata sifat, posisinya sebagai kata sifat, besar posisinya sebagai kata sifat. Besar itu kan sifat ya, sifat atau bentuk ke orang itu gitu, bentuk sesuatu. Nah, kalau kita tambahi atau bubuhi dengan awalan ter di depannya, seperti misalnya kasusnya kayak bagi menjadi terbagi, tidak bisa posisi kata tersebut tidak bisa sama-sama menjadi kata kerja, tapi dia
terkecil atau terbesar itu digolongkan sebagai kata sifat, seperti itu. Ribet ya. Sampai sini paham gak cara saya ngejelasinnya nih? Ya maaf ya, rada belibet gitu. Jadi ciri-ciri kata kerja ya seperti itu ya. Umumnya berawalan me, ber, ter, dan di. Kemudian kalau misalnya tidak, berarti itu pengecualian. Kita lihat lagi asal katanya itu, oh posisinya sebagai kata sifat kah, kata keterangan kah, atau kata apa gitu. Oh enggak ada suaranya. Halo Mbak Afu. Sinyal merah ya. Mbak Afu doang nih yang sinyalnya merah. Oke, nah selanjutnya itu kata nomina atau kata benda. Nah, ciri-ciri kalau kita lihat dari apa yang sudah disebutkan tadi ya, bareng-bareng kita sudah sebutkan bareng-bareng dari beberapa kata dasar, kemudian kita cari kata nominanya itu. Umumnya ciri-ciri dari kata nomina adalah berawalan pe dan an. Ya nggak sih, kayak penggolongan, pembagian, kayak misalnya pemilahan, pengelompokan gitu. Jenis pendengaran, iya benar sekali. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kata sifat, kata nomina ya, nomina atau kata benda. Jadi misalnya kalau kalian menemukan suatu artikel terus mau mencoba mengkulik mengkulik artikel tersebut dengan oh ini maksudnya apa ya, sorry ya, ini kira-kira dalam satu kalimat ini terdiri berapa kalimat, maksud saya terdiri dari berapa kata kerja, ada berapa kata benda, dan segala macam. Jadi nanti bisa membedakan dan mengidentifikasi satu persatu dalam satu kalimat itu. Oh, Mbak Afu nggak dengar sama sekali. Sekarang gimana? Soalnya saya nggak kedengeran. Iya, nanti aja kita bahas tugasnya. Nanti Mbak Afu kalau misalnya nggak bisa dengar, kita ini bisa dengar rekaman YouTube-nya. Suruh mijitin saya katanya. Ya boleh sih. Tapi harus manjangin tangan dulu Mbak sampai hui.
Nah, di sini ada lagi nih bahasan mengenai kata-kata penghubung, atau ketika kita menulis suatu kalimat, menggabungkan kalimat satu dan kalimat yang lain, ataupun menggabungkan paragraf satu dan paragraf lain, kita itu butuh kata penghubung. Nah, kata penghubungnya biasanya disebut konjungsi. Di sini ada contoh salah satu konjungsi, ada dan, ada tetapi, sementara itu, sedangkan, selanjutnya, dan tadi ya ada kata umumnya. Pada umumnya, pertama-tama, itu adalah bentuk kata konjungsi. Mungkin saya nggak akan bahas lebih dalam ya pada pertemuan ini, soalnya berhubung karena waktunya tinggal kurang dari 2 menit. Kalau kita bahas secara ini nggak cukup waktunya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan membahas materi itu gitu. Oh, udah dengar izin channel saya. Nah, jadi karena waktunya tidak memadai untuk materi tentang konjungsi, akan kita bahas untuk pekan depan ya. Di sini ada contoh-contoh konjungsi, beberapa konjungsi nih. Teasernya ceritanya, kalau di film itu ada permulaannya. Permulaannya itu kita lihat nih contoh-contoh konjungsinya. Pertama, tetapi. Tetapi itu bisa digolongkan sebagai konjungsi dan, tetapi, sementara itu, sedangkan, selanjutnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian menemukan kata ini berarti adalah kata penghubung antara kalimat satu dan kalimat selanjutnya, ataupun paragraf satu dan paragraf selanjutnya. Oke, berhubung waktunya tinggal 28 detik, insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi ya lanjutannya. Untuk malam ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Mbak Wina, nanti ini aja izin.